Bandung, kota terbesar ketiga di Indonesia, dikenal atas industri kreatifnya, terutama di ranah desain. Sejak 2015, ibu kota Jawa Barat ini terpilih sebagai bagian dari jejaring kota kreatif UNESCO. Saya sedang berada di kota Bandung, tepatnya di Museum Geologi di Jalan Diponegoro, tempat dilaksanakannya Red Bull Petisabun 2023. Acara ini sangat signifikan karena sudah 35 tahun tertidur dan akan bangkit. Saya sebagai warga Bandung yang lahir dan besar di sini sangat menantikan dan penasaran apa itu sebenarnya balapan peti sabun. Hayu anjing, milu jeung aing. Berasal dari Ohio, Amerika Serikat di 1930-an, Lomba Kereta Peti Sabun atau LKPS pertama kali diadakan di Bandung pada tahun 1950 oleh surat kabar Belanda di daerah Sukajadi. Sempat rehat 2 dekade, LKPS kembali diadakan oleh Daya Mahasiswa Sunda atau Damas pada 1975 dan terakhir diadakan pada 1988. Untuk lebih mengerti seperti apa sebetulnya balapan peti sabun ini, kami mengunjungi Kang Adi Paham, seorang driver peti sabun di tahun 1970-an. Wah, ruangan apa ini kan? Ini beberapa koleksi beberapa piala sih sebetulnya. Gitu. Ini juga kalau misalkan tempat cari-cari ide, saya kebetulan latar belakang arsitek, jadi cari-cari desain di sini. Ini cerita-cerita masa lalu di sini sebetulnya. Ini yang menarik nih, pialanya agak beda sendiri, ini piala lama ya? Pialanya agak kuno ya. Ini piala apa nih Kak? Ini dulu ada namanya Lomba Kereta Peti Sabun. Ini tahun 79. Oh pantesan ya. Saya dulu pertama kali jadi peserta Kereta Peti Sabun tahun 75. 75? Tahun 75 kelas 5 SD. Duh, jadi ketahuan umurnya. Ya, jadi tahun 75 itu diselenggarakan oleh Damas. Tapi itu bukan yang pertama. Yang keempat malah. Karena apa? Yang pertama itu sebetulnya tahun 50, 54 dan 57. Nah, ini kenangan waktu dulu jadi peserta. Ini apa nih? Ini nomor peserta. Ini ceritanya dikalungin sini. Ini tahun 75 dulu. 26 Oktober tahun 75. Sama sih nyimpan ada formulirnya. Formulirnya waktu itu masih tahun 75 nih. Oh, itu tahun 75. Ini masih ada bukletnya juga ini. Untuk Jadi panduan lomba. Oh, panduan lomba. Panduan lomba. Coba kita lihat isinya apa aja. Kita lihat masih ditik semua ini. Oh iya nih. Kayak BAP nih, kepolisian masih kayak gini nih kayaknya. Nggak ada kategori umur waktu itu? Oh ada. Oh, ada. Tetap kelas A, kelas B. Kelas A itu 9 sampai 13. Oh 9 sampai 13. Kelas B 14 sampai 16. Kang Adi masuk yang mana? Masih kelas A dulu. Kelas A dulu. Masih kelas A. Nah, saya pun dulu SD bukannya belajar malah otak-atik di santi sabun gitu. Sketsa. Ini kelas berapa? Ini saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD udah? Iya, udah coret bikin. Jadi bukannya belajar malah kayak gini deh. Dulu tuh di rumah selalu ada kalender produk ban ya, merek ban tertentu ya. Itu gambarnya tuh tiap bulan tuh Formula 1. Berarti ini sebelum ada informasi tentang lomba peti sabun. Udah mulai gambar-gambar. Kalau gambar ini udah setelah ada informasi peti sabun. Nah, setelah itu ada pengumuman di pikiran rakyat, ikutlah lomba kereta peti sabun. Saya bilang ke orang tua saya, "Mau ikut apa? Peti sabun itu apaan sih?" Gitu. Emang boleh waktu itu? Dulu belum banyak aktivitas apapun di Bandung tahun 70-an gitu, 70-an akhir itu 75, 76. Sehingga apa? Ada suatu peluang dan si anak minat, kenapa tidak? Dulu pas ikut pertama peti sabun tuh keinginannya apa? Karena ada iming-iming hadiah dari panitia? Wah, boro-boro hadiah. Nggak ada hadiah? Oh, tuh nggak ada hadiah kan? Dulu kita nggak fokus sama hadiah. Oh, nggak fokus sama hadiah, oke. Yang penting ikut aja udah seneng banget, udah bangga. Kebanggaan lagi apa bahwa ini bentuk ini tuh karya sendiri loh. Lomba kereta peti sabun ini adalah lomba gravitasi. Oke. Jadi hanya mengandalkan si kereta itu sendiri yang turun gitu cepet-cepetan. Nggak ada pakai mesin, nggak ada apapun meskipun memang pakai rem ya.
Dulu dari tahun 50 itu sampai yang terakhir itu semua tuh di Bandung dan di Jalan Sukajadi. Hanya di Sukajadi aja? Hanya di Sukajadi aja. Untuk melihat langsung lokasi lomba peti sabun yang dimaksud, siang itu kami pun mengunjungi Jalan Sukajadi. Ini ada kenangan ya, kenangan lomba zaman dulu. Ini SD Giki. Dulu jadi pedok untuk semua peserta. Jadi semua peti sabun tuh ditaruhnya di sini. Ini SD Giki ya? Iya. Jadi kan dekat kan, sudah sini. Nah sedangkan sebelah kanan ini di sini, ini tempat start. Oh persis di sini? Nah ini tempat start ini. Tempat ini remnya. Remnya tempat start Remnya sehingga di apa? Sini langsung ke bawah. Nah tapi sebelumnya lomba tahun 75, bahkan lomba tahun 50-an, startnya masih di atas. Oh lebih Di atas lagi. Lebih curam lagi ya? Lebih curam lagi. Ini kan nggak begitu curam. Ya. Nah ini lebih curam lagi di atas. Tapi kontur jalan sebenarnya masih sama ya? Masih sama. Yang membedakan cuma sekarang lebih rame aja ya? Lebih rame, satu arah gitu kan. Kita kenapa berdiri di sini? Ya, karena disinilah pertama kali lomba kereta peti sabun tahun 50. Ya, startnya tuh di mana? Start di sini? Start sini. Kenapa tahu di sini? Ya, ini ada bukti. Ada rumah atap tinggi sama pohon palem. Ya. Kita lihat, itu rumahnya masih ada. Oh iya ini ya? Ini atapnya. Pohon palemnya Ini ini pohon palemnya. berderet masih banyak. Wah. Nah jadi ini bukti otentik nih. Ini tahun 50 start sini. Berhubung Jalan Sukajadi sudah tidak mungkin lagi digunakan, lomba kereta peti sabun 2023 harus mencari lokasi baru. Mudah-mudahan kita menyelenggarakan peti sabun tahun 2023 ini di Diponegoro itu meskipun dengan resiko yang ada gitu, tapi mau nggak mau ya udah, show must go on gitulah. Kang Adi ikut nggak tahun ini? Berarti ikut dong? Insya Allah ikut. Tapi tidak semua seberuntung Kang Adi paham perihal dokumentasi. Informasi seputar 3 lomba pertama balap peti sabun di era 1950-an lebih sulit didapat. Kami menyambangi kediaman Kang Sabarudin, warga Bandung yang bahkan sempat tidak tahu bahwa almarhum ayahnya pernah menjadi juara peti sabun edisi pertama. Assalamualaikum. Kas. Jadi kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu nih saya dapat nih dari sepupu saya. Ternyata ini piala lomba peti sabun. Peti sabun dan ini sepertinya di sini tahun 50 nih. Ini ada 50. Nama orang tua saya, papa saya ya, Inayatullah. Sama ini ada uwak saya, kakaknya Aminullah. Ternyata papa saya dulu pernah juara nih peti sabun gitu. Tapi tahun baru diketahui setelah ya, lihat piala ini. Jadi sebelumnya sih banyak cerita ya tentang peti sabun aja, pernah diajak nonton sekali gitu ya, lomba peti sabun dulu waktu kecil, saya nggak ingat juga tepatnya gitu ya. Nah akhirnya saya juga cari referensi nih ke adik-adiknya papa ya. Papa udah meninggal di 2004 kan ya. Ternyata emang pernah juara. Itu makin menambah minat untuk mencoba ikutan iya di tahun sih. 2023 ini. Iya sih, pengen merasakan gimana sih dulu gitu ya. Balapnya itu seperti apa, kan dulu hanya dengar cerita ya. Ini sangat antusias sih, pengen rasakan itu gitu. Apakah ikutan balap peti sabun akan berdampak buat hubungan Kang Udin dengan memori almarhum ayah? Itu ada sisi sentimental yang ya luar biasa gitu ya. Maksudnya luar biasa, saya sedih juga gitu ya. Saya sedikit menyesal ya, apakah dulu saya kurang dekat, kurang komunikasi gimana, sehingga banyak hal-hal yang luar biasa ini saya malah nggak tahu gitu, taunya sekarang gitu ya. Ya kan udah nggak bisa diulang gitu ya. Ya harapannya sih saya ke depannya juga saya tidak akan melakukan hal yang sama ya, banyak bicara sama anak, bikin memori baik itu senang atau sedih dengan anak gitu ya, supaya ya ke depannya kan punya memori ya antara anak dan orang tua itu sih. Tidak hanya perihal balapan,
Red Bull Peti Sabun 2023 juga membuka outlet baru bagi pegiat otomotif Bandung untuk menciptakan desain-desain yang unik dan seru. Selamat malam Bang Erik, apa kabar? Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kang Adam dan Kang Erik, saya mau nanya nih, ini dari bentuknya kelihatan gampang-gampang susah. Berapa lama ini yang kira-kira bikinnya ini? Seminggu. Seminggu? Ya, Ini kaleng beneran? bener kaleng ini plat. Plat? Plat, ya. Sama lah materialnya kayak kaleng. Finishing? Finishing sih kaleng udah jadi bentuk, kita langsung wrapping nih buat jadi nggak langsung painting. Nah, soalnya ngelihat yang ini kelihatan bakal perlu lebih detail lagi pekerjaannya nih. Ini effortnya lebih gede. Ya ini lebih gede. Ini berapa lama? 2 minggu setengah. Ini ada speedometernya berfungsi? Enggak sih, Oh, gini enggak. aja gimmick-gimmick. Oh, gimmick-gimmick aja. Iya. Kang Adam, saya boleh nyobain nih. Boleh, Tapi kok nggak ada pintunya ya? ya itu dia. Coba Kalau di kita sebelah sana ada pintuin- nggak? Hah? Ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Kenapa nggak dikasih pintu? Ya kalau kita pintuin takutnya konstruksinya nggak kuat. Oh, oke. Daknya besi ya bawahnya? Sih, aman. Belokin tes. Belok Tuh bener spion ngelihat Ngelihat kaki orang ya? kaki orang sama ban belakang. Jadi kalau ban belakang kempes bisa cepat ketahuan. Belum power steering ini jadi berat. Belum ya? Iya, tadi saya baru mau nanya nih. Kalau saya disuruh milih, saya bakal milih yang ini deh. Kalau ini seperti kereta Romawi ya, ada sayapnya. Kayak kereta ini apa? Kereta kencana. Kereta kencana. Iya, Angling Darmo apa? Ini pasti lebih sebentar ya? Iya, itu 2-3 hari lah gitu bikin. Red Bull Peti Sabun ini yang tahun 2023, itu ada dampaknya nggak ke komunitas apa? Jadi tertantang untuk membuat karya masing-masing? Ini bagus ya eventnya gitu. Bisa terus gitu. Tiap tahun ada gitu Tiap pengennya tahun ya? ada. Kalau bisa setahun 4 kali, seminggu sekali gitu. Kenapa biar ordernya jalan terus Iya. ya? Antusiasnya juga lumayan sih untuk para penggemar otomotif gitu kan. Jadi Mereka bisa menyalurkan hobi. Atau bikin tren baru lah, skena baru gitu. Kalau udah ada eventnya sekarang, pada tahun nih yang muda-muda nih, ya lebih kedorong lah bikin lebih positif. Si orang nyoba lah, Diuk. Sok dong. Anjing. Ini mah Ini mah buat anak-anak, orang Ya. dewasa nggak bisa. nggak bisa anjing, nggak asuh. Nggak bisa. Kamu dibonceng aja. Mau mandi, ada klaksonnya nih. Ini klaksonnya. Mau keramas kalian? Mau kerembat? Paket komplit mau? Kuramas ya kurang, Cong. Sampuan. Dura S ya. Halo Din, apa kabar? Alhamdulillah. Ya lumayan rada nervous juga, tapi kayaknya ini rem udah oke. Rem udah oke. Ini saya cuman harus tahan kemudi aja kayaknya ini. Tapi sih oke, Kaki bismillah. udah nyaman di dalam? Udah nyaman. Udah nyaman. enak ya? Iya, iya. Cuman ya lihat tadi startnya lumayan curam, ya lumayan deg-degan sih, tapi bismillah lah. Bisa ya. Yang penting apa kuncinya tadi megang? Iya ya, setirnya Stabilnya aja. setir ya? Yang ngerasain lah gimana adrenalinnya dulu almarhum ya, pakai ini gitu ya. Mungkin desainnya mungkin lebih sederhana ya. Ya mudah-mudahan lah ini lancar lah. Ya, bisa tapi hari ini yakin ya. Ya, Yang penting yakin. sih Sip. enjoy aja. Ya betul, kita nikmatin Kita aja. nikmatin aja hari ini. Namun tiba-tiba saja, pedok menjadi ramai. Ternyata Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, mampir dan ingin menyaksikan keriuhan balap peti sabun.
Sudah pernah dengar Peti Sabun sebelumnya nggak? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Dulu soalnya di depan rumah saya diadakan event ini 35 tahun yang lalu. Sudah ada pengalaman visual. 35 belum lahir. Belum lah. Bohong berarti tadi ya. 25 masih mungkin. Iya. Gimana rasanya? Seru ya? Seru ya? Kan dulu cuma bisa melihat, terus Ya, sekarang bisa merasakan. bisa merasakan. Berarti rasanya oke tuh. Gue nggak nyangka abis gitu sih tadi. Banyak obstacle, rintangan, ada percikan air, ada up and down. Mau nyobain lagi nggak kalau ada lagi? Ya, kalau diundang, Diundang. itu lagi dengan Persib lagi boleh. Kenapa memilih kostum Persib? Karena kebetulan dihubungi, saya mendapatkan mobil yang didesain seperti Score. Performance oke tadi, performance oke. Mungkin bisa dibilang saya paling bagus di antara yang lain. Di antara yang lain yang dari sponsor. Kalau di slow motion yang bagian itu kayak Fast and Furious. Melihat respon yang baik terhadap Red Bull Peti Sabun 2023, kami jadi bertanya-tanya, kenapa event ini tidak diadakan setiap tahun dan hilang selama 35 tahun? Untuk mendapat jawabannya, kami bertemu Pak Kemal, Ketua Panitia Acara. Pak Kemal, Siap. selamat sore. Kenapa baru sekarang setelah 35 tahun tertidur Peti Sabun? Nah, kenapa ini bisa muncul? Sebetulnya ini kolaborasi antara Daya Mahasiswa Sunda dengan Ikatan Alumni SMP Negeri 2 Bandung Angkatan 83, di mana memang saya salah satunya. Nah, kita tuh apa ya yang udah lama nggak ada yang bisa kita ngangkat Bandung gitu ya, dan tercetuslah Peti Sabun. Jadi tujuannya adalah satu, mengobati kerinduan para pelaku peti sabun zaman dulu. Di samping itu kita mencoba untuk memperkenalkan, karena kalau kita lihat anak SMP, SMA, bahkan mahasiswa itu nggak tahu apa itu peti sabun. Nah, jadi dengan adanya ini semoga ke depannya masyarakat aware, oh ternyata ini ada sesuatu yang unik, ikonik dari Bandung, dan memang sangat menarik gitu. Kalau bisa dilihat di kereta-keretanya, desainnya, kita ingin mengembalikan itu lagi, sekaligus ya meningkatkan UMKM yang membuat peti sabun itu sendiri. Apa sih perbedaan lomba peti sabun dulu dengan versi 2023 ini? Dari yang pertama tahun 50 sampai tahun 88 itu selalu hanya race aja, balapan, kecepatan waktu. Nah, di tahun ini kita menambahkan dengan yang namanya fun race, yaitu dengan halang rintang ya. Berkolaborasi dengan IKA 283, Red Bull Peti Sabun 2023 juga kembali diselenggarakan oleh Damas yang sudah terlibat dengan balapan peti sabun sejak 1970-an. Jadi Kang, bisa dibilang nggak kalau Peti Sabun ini tanpa disadari juga ternyata bisa mengangkat atau memperkenalkan budaya Sunda, atau bahkan mungkin dibilang bisa menjadi bagian dari budaya Sunda. Betul, bisa dibilang seperti itu, karena ada beberapa yang kita angkat tematiknya itu selain inovasi juga berbasis budaya gitu kan. Makanya kemudian kita gabungkan juga beberapa, kita tampilkan dengan seni budaya, kita tampilkan juga beberapa yang ciri khas yang berbasis budaya kita munculkan juga di sini. Ini memang ikonik ya, ikonik yang Bandung punya. Daya tarik lomba peti sabun ternyata belum hilang. Warga Bandung dari berbagai kalangan menyambut positif event ini. Pak, saya Dandi. Bapak namanya siapa? Ating Suryadi. Ating Suryadi. Bapak umur berapa? Sekarang 73. Apa bedanya tahun Bapak nonton waktu itu sama yang nonton sekarang, selain beda material? Dari bentuknya kayak perahu, kayak gokar lah. Dulu juga namanya gokar peti sabun. Penontonnya sama, ada yang anak-anak, iya banyak, dewasa, keluarga nonton. Ya, tapi yang nggak seramai sekarang lah. Oh, gitu, yang sekarang lebih ramai dari zaman dulu. Kalau sekarang jalan macet tapi bergembira juga, karena dengan kemacetan ini Kota Bandung jadi berkah. Oh gitu. Kan dari pendapatan segala kan kemajuan itu lumayan lah gitu. Kalau nggak ada acara ini penghasilan seramai lebih gede atau sama aja? Gedean yang ini ya? Lebih gede ini. Berarti ini membawa berkah acara? Alhamdulillah membawa berkah. Pengen ada terus lagi nggak acaranya? Ya pengen kalau ada terus. Nanti saya bilang sama Jokowi ya.
ya setelah berapa ya 35 tahun ya si acara ini tertidur akhirnya bangkit lagi. Terus kelihatan banget kalau misalnya ternyata emang di Bandung tuh orangnya kreatif ya. Tadi udah sempat lihat desain-desain? Udah dong. Udah. Ada yang favorit nggak yang mana? Ada yang kayak mandi, kayak bak mandi gitu. Dia kayaknya juara deh. Kayaknya juara deh, soalnya terus dia yang pakai kimono gitu kan yang putingnya kemana-mana. Seru. Namun bagi Kang Sabarudin, balapan peti sabun ini menawarkan nilai lebih, jendela masuk ke dunia almarhum ayahnya. Kang Adi paham, di sisi lain, mencari kembali sensasi dari balapan yang menjadi bagian besar dari hidupnya selama ini. Di luar dugaan, keduanya akan head-to-head di balapan derby peti sabun ini. Race antara seorang mantan juara dan seorang pemula tanpa pengalaman sebelumnya. Sayangnya, ada kesalahan teknis yang membuat peti sabun Kang Adi tidak turun berbarengan dengan peti sabun Kang Udin, dan race-nya tidak bisa diulang. Adi, gimana setelah menunggu dari pagi pada akhirnya meluncur hari ini? Tadi kelihatan ada sedikit kesulitan tuh, itu gimana tuh? Itu dia, demam panggung masih ada. Oh, demam panggung masih ada, apalagi udah sepuh kan harus banyak berdoa. Iya betul. Al-Fatihah belum selesai, udah start duluan. Tapi memang berasa ada sedikit nervous gitu ya karena pertama kali lagi kan? Iyalah, tapi nostalgia itu tetap langsung kembali ke masa lalu. Itu nggak bisa hilang, beberapa kali ikut tuh jadi nostalgia itu dia dulu kayak gini gitu. Apa perasaan yang paling suka sampai memutuskan untuk terus ikut sampai yang keempat kali ini? Ya sebetulnya umur segini udah bukan mencari kemenangan gitu ya. Yang penting nostalgia, tapi tanpa diduga juga tadi silaturahmi, reuni kembali dengan teman-teman lama. Itu yang nilai plus. Iya, itu persahabatan lebih mahal dong daripada untuk kemenangan, sekadar kemenangan. Gimana tadi rasanya? Perdana. Ya pertama sih tadi kan saya head to head sama Kang Adi ya, lihat mobilnya tadi saya udah lihat tuh waktu race sebelumnya tuh kenceng banget ya, sedikit pasrah aja nih, wah ini kayaknya, tapi kan tujuan saya balap kan bukan mau menang atau kalah ya, tapi merasakan adrenalin, perasaan dulu orang tua saya balap tuh kayak gimana. Nah alhamdulillah sih nyobain balap dan alhamdulillah menang. Gitu. Dapat semua perasaan itu ya, perasaan alhamdulillah menang. Adrenalinnya dapat, kena semua. Iya, kena semua. Terus experience ya luar biasa. Mobilnya juga luar biasa. Luar biasa. Ada perasaan ini nggak sedikit memori yang membuat mungkin lebih dekat lagi dengan almarhum ayah? Betul. Jadi ngerasain gimana rasanya tuh dulu menang tuh gimana, dan ayah saya tuh tidak pernah selalu menyombongkan gitu bahwa dia punya prestasi apa. Tapi setelah beliau tidak ada, justru saya banyak melihat prestasi peninggalan warisan yang tidak terkira ya, yang buat berkah buat saya gitu. Salah satunya saya bisa race di sini juga, itu luar biasa. Ya, nggak akan kapok ya? Nggak kapok, tadi udah nungguin sampai sore, wah luar biasa. Iya. Kebayar semua lah. Iya. Udah. Terima kasih sekali lagi. Selamat. Entah itu seseorang mencari koneksi dengan memori keluarga, atau pembalap berpengalaman yang ingin merasakan kembali sensasi gravitasi, Red Bull Peti Sabun 2023 menjadi saksi bahwa setelah 35 tahun, Kota Bandung kembali berpacu.